Sebelumnya saudara mungkin sudah pernah mendengarkan dua istilah tadi ya, baik di SMA atau SMK mungkin Anda sudah pernah mempelajari istilah tersebut ya, bahwa ada beberapa kelompok senyawa yang disebut sebagai senyawa organik, dan ada juga beberapa kelompok senyawa yang disebut sebagai senyawa anorganik. Nah, adapun jenis kelompok senyawa yang akan kita bahas pada perkuliahan ini nantinya adalah kelompok senyawa organik ya, sesuai dengan nama mata kuliahnya, yaitu kimia organik. Nah, apa itu senyawa organik ya? Senyawa organik adalah golongan besar senyawa kimia yang pada molekulnya terdapat atau mengandung atom karbon ya. Jadi pada senyawa organik ya, molekulnya pasti terdapat atom karbon. Nah, terdapat pengecualian ya, kecuali untuk senyawa karbida, karbonat, dan oksida karbon. Nanti kita akan bahas ya secara singkat mengapa karbonat dan teman-temannya ini meskipun mengandung atom karbon namun tidak dikelompokkan menjadi senyawa organik. Nah, dalam tabel periodik unsur, atom karbon disimbolkan dengan huruf C kapital ya, karbon ya. Nah, di sekolah mungkin sebelumnya sudah pernah dipelajari bahwa salah satu contoh senyawa organik itu adalah senyawa hidrokarbon ya. Dan senyawa hidrokarbon yang paling sederhana itu adalah misalnya gas metana ya, atau CH4. Pada gas metana ya, kita dapat amati terdapat satu atom karbon ya, di mana satu atom karbon ini mengikat 4 atom hidrogen ya. Jadi 1 ya, 2, 3, 4 ya, sehingga rumus molekulnya adalah CH4. Nah, atom karbon ini selain dapat mengikat atom lain, juga dapat terikat dengan sesamanya. Jadi antara satu atom karbon dengan atom karbon lain itu juga dapat membentuk ikatan ya. Apakah ikatannya adalah ikatan tunggal atau ikatan rangkap 2 atau ikatan rangkap 3. Nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya ya, mengenai perbedaan dari jenis-jenis ikatan antara karbon dengan karbon. Nah, di mana atom karbon ini dapat mengikat atom lain atau sesamanya dengan jumlah ikatan maksimal sebanyak 4 ikatan. Nah, artinya karbon tidak dapat membentuk 5 ikatan ya, atau 6 ikatan. Jadi maksimal ikatannya ada 4. Nah, bagaimana kalau 3 ikatan, Pak? Nah, maka kalau 3 ikatannya nanti kita akan bahas apakah karbon tadi dapat menjadi bermuatan positif atau menjadi bermuatan negatif ya. Tapi ketika karbon tangannya 4 ya, atau ikatannya 4, maka senyawanya bersifat netral atau tidak bermuatan. Oke. Nah, ini adalah tabel periodik unsur ya. Kalau kita lihat pada tabel berikut ya, karbon itu terdapat pada golongan 4A ya. Di SMA mungkin sudah pernah dipelajari, ini golongan 1A, ini golongan 2A, kemudian ini golongan 3 dan 4 ya. Jadi karbon berada pada golongan 4A, maka elektron valensinya adalah 4 ya. Oleh karena itu untuk mencapai kaidah oktet 8 ya, karbon membutuhkan 4 elektron lain ya. Nah, kemudian berdasarkan tabel periodik ya, karbon ini menempati golongan 4A dan juga periodenya adalah periode kedua. Ini periode pertama dan ini periode kedua. Nah, kemudian tadi untuk menjelaskan mengapa ya senyawa karbonat dan kawan-kawannya tadi tidak termasuk atau tidak digolongkan atau tidak dikelompokkan ke dalam senyawa organik ya, Anda bisa perhatikan pembahasan pada slide ini ya. Jadi pembeda antara senyawa organik dan anorganik ada, selain dari ada atau tidaknya karbon ya, kita perlu juga perhatikan ya pada struktur senyawa tersebut ada atau tidaknya ikatan karbon hidrogen atau ikatan CH ya. Berdasarkan strukturnya pada asam karbonat ya, kalau kita perhatikan memang terdapat karbon namun tidak terdapat ikatan karbon hidrogen. Jadi karbon yang terdapat pada asam karbonat ini tidak mengikat satupun atom hidrogen ya.
sehingga asam karbonat meskipun mengandung karbon tidak dikelompokkan sebagai senyawa organik ya. Jadi asam karbonat ini termasuk senyawa anorganik ya. Nah, sedangkan asam format ya, kita amati di dalam strukturnya selain mengandung karbon juga terdapat ikatan karbon hidrogen. Oleh karena itu asam format ini digolongkan ke dalam senyawa organik ya. Jadi untuk menentukan senyawa organik dan organik ya, kita juga perlu melihat strukturnya ya. Selain apakah mengandung karbon atau tidak, kita juga perlu amati apakah pada strukturnya terdapat ikatan karbon hidrogen atau tidak. Nah, selanjutnya ini adalah perbedaan umum sifat senyawa organik dan anorganik ya. Berdasarkan tabel dapat kita amati bahwa pada umumnya ya, senyawa organik ini jika direaksikan maka reaksinya akan berjalan lebih lambat dibandingkan dengan reaksi-reaksi senyawa anorganik ya. Kemudian jika ditinjau dari titik didih maupun titik lelehnya ya, umumnya senyawa organik itu memiliki titik didih dan titik leleh yang lebih rendah dibandingkan dengan senyawa anorganik ya. Nah, kemudian senyawa organik ini juga lebih mudah terurai dengan pemanasan ya. Sedangkan senyawa anorganik ini biasanya lebih stabil dengan pemanasan. Nah, kemudian dari segi kelarutan ya, senyawa organik ini juga sifatnya mudah larut dalam pelarut nonpolar atau pelarut organik ya. Jadi sukar larut atau bahkan ada yang tidak larut ya, tidak dapat larut di dalam pelarut air atau pelarut polar lainnya. Nah, sedangkan senyawa anorganik ini sangat mudah larut dalam air dan pelarut polar ya. Kebalikan dari senyawa organik tadi. Nah, namun tentunya perlu dicatat ya, meskipun ini tidak berlaku untuk semua senyawa organik ya, karena memang ada beberapa senyawa organik yang mudah larut dalam air ya, mudah larut dalam pelarut polar ya, tetapi ini adalah sifat pada umumnya ya. Artinya jika dibandingkan dengan senyawa anorganik ya, umumnya beginilah sifat-sifat dari senyawa organik. Nah, kajian atau ilmu yang membahas tentang senyawa-senyawa organik tersebut ya disebut sebagai kimia organik. Materi-materi yang akan dibahas pada mata kuliah ini antara lain mengenai struktur dan tata nama senyawa-senyawa organik ya, kemudian juga isomer ya, dan juga membahas mengenai sifat fisika dan kegunaan dari senyawa-senyawa organik, terutama kegunaannya di bidang farmasi. Nah, dengan memahami struktur kimia dari senyawa organik, maka tentunya pengetahuan ini akan membantu Anda dalam memahami struktur dan mempelajari sifat-sifat fisikokimia senyawa obat ya. Karena sebagian besar senyawa obat yang nantinya saudara pelajari ya, itu merupakan senyawa organik. Nah, senyawa organik ini ada yang bersifat nonpolar ya, tidak larut dalam air ya, atau ada yang bersifat semipolar ya, sukar larut dalam air misalnya, atau ada juga yang bersifat polar dan dapat larut dalam air. Ya, sama halnya dengan senyawa obat ya. Ya, senyawa obat ada yang dapat larut dalam air dan juga ada yang tidak dapat larut dalam air ya. Nah, pengetahuan tentang kepolaran dan kelarutan ini nantinya diharapkan dapat membantu Anda misalnya untuk memilih pelarut atau zat penyari yang tepat ketika ingin menyari senyawa tertentu dari suatu sampel tumbuhan obat ya. Jadi pelarut apa yang akan saudara gunakan ya untuk menyari sampel tumbuhan obat tersebut. Atau bisa juga bermanfaat ketika Anda ingin membuat suatu formula atau sediaan ya, seperti sebagai pertimbangan dalam hal pemilihan bahan tambahan yang akan digunakan, atau dalam hal pemilihan basis ya, dan lain sebagainya yang nanti akan saudara pelajari ya lebih lanjut di mata kuliah lainnya. Nah, selain itu ya, senyawa-senyawa organik ini ada yang sifatnya mudah menguap ya atau volatil. Kemudian ada yang sifatnya mudah meleleh ya, titik lelehnya rendah ya. Ada juga yang mudah rusak akibat terpapar oleh cahaya matahari langsung, atau rusak akibat teroksidasi, atau bisa juga rusak akibat mengalami reaksi hidrolisis ya. Nah, sehingga kita memerlukan perlakuan khusus untuk penyimpanan dari senyawa-senyawa organik tersebut. Begitu juga dengan senyawa obat ya. Ada obat yang harus disimpan di dalam wadah yang gelap ya, karena mungkin mudah rusak akibat
terpapar oleh cahaya atau sinar matahari ya. Ada juga penyimpanan yang harus di tempat yang tertutup rapat dan kering ya, karena ada beberapa senyawa obat yang mungkin dapat mengalami oksidasi atau hidrolisis ya, sehingga perlu disimpan di wadah yang tepat ya. Nah, senyawa organik ini ada juga yang bersifat toksik atau beracun ya, ada juga yang dapat menyebabkan efek ketagihan, kemudian ada juga yang memiliki efek-efek samping lainnya ya yang tidak diinginkan, sehingga tentunya ini memerlukan aturan yang selamat dan juga tepat dalam hal penanganan dan menggunakannya. Begitu juga dengan senyawa obatnya. Nanti ini akan saudara pelajari di mata kuliah lainnya. Nah, kemudian senyawa organik ada yang bersifat asam dan ada yang bersifat basa ya. Nah, ini mungkin mengenai asam basa tidak akan dijelaskan di sini secara detail ya, karena sudah dapat materinya di kimia dasar bahwa senyawa itu ada yang bersifat asam dan basa ya. Begitu juga senyawa organik. Nah, begitu juga senyawa obat, ada yang bersifat asam dan basa lemah ya. Nah, pada mata kuliah lainnya, saudara nanti akan diajarkan bahwa senyawa-senyawa obat yang bersifat asam lemah itu akan mudah terionisasi dalam keadaan basa. Sebaliknya, senyawa obat yang bersifat basa lemah akan mudah terionisasi dalam keadaan asam. Nah, ini nantinya sangat penting bagi saudara untuk memahami aspek farmakokinetik dari suatu senyawa obat ya. Nah, ini adalah beberapa contoh senyawa obat dan sifat keasamannya ya. Nah, yang sebelah kiri adalah senyawa obat yang bersifat basa ya. Yang makin ke bawah ini makin basah. Kemudian yang di sebelah kanan ini adalah senyawa obat yang bersifat asam ya. Berikutnya kita akan membahas mengenai asal mula senyawa organik dan senyawa obat ya. Nah, senyawa organik ini ada yang berasal dari alam ya, kemudian ada juga yang berasal dari sintetik ya. Senyawa obat yang berasal dari bahan alam ini dikenal juga atau disebut juga sebagai natural product ya, atau senyawa bahan alam. Kemudian senyawa organik yang diperoleh melalui sintetis ini ya dibuat melalui satu atau beberapa tahapan reaksi kimia ya. Nah, senyawa organik ini dalam kehidupan kita ya banyak sekali kegunaannya ya. Ada senyawa organik yang digunakan pada industri petrokimia ya, misalkan sebagai bahan bakar. Kemudian ada juga yang digunakan dalam industri makanan, ada juga yang digunakan dalam industri farmasi ya. Nah, misalnya sebagai bahan baku obat dan juga sebagai senyawa obat, dan banyak lagi kegunaan lainnya yang dapat kita temukan di kehidupan sehari-hari ya. Namun pada perkuliahan ini yang akan kita bahas adalah nanti mengenai senyawa organik yang aplikasinya sebagai bahan baku obat atau senyawa obat ya. Nah kemudian untuk senyawa organik yang berasal dari bahan alam ya, atau senyawa obat atau bahan baku obat yang berasal dari bahan alam itu dapat bersumber dari mikroorganisme ya, misalkan penisilin ya, antibiotik yang berasal dari kapang ya, atau juga ada juga streptomycin ya. Ini adalah contoh antibiotik yang berasal dari bakteri ya. Selain itu, beberapa senyawa obat itu juga banyak berasal dari tumbuhan ya. Misalkan adalah senyawa quinin dan artemisinin. Ini memiliki aktivitas sebagai anti malaria ya. Itu berasal dari tumbuhan ya, tumbuhan kina ya. Kemudian ada pinkristin dan pimblastin ya, ini bersifat sebagai anti kanker, ini juga berasal dari tumbuhan. Selain itu, beberapa senyawa bahan baku obat itu juga ada yang berasal dari hewan ya, misalnya madu lebah atau minyak ikan, di mana dua zat ini juga sering dijadikan sebagai campuran bahan obat tradisional ya. Nah, obat tradisional ini Anda bisa dapatkan dalam kehidupan sehari-hari, ada yang dalam bentuk jamu ya, dan juga obat herbal terstandar. Ini nanti akan saudara dapatkan pada perkuliahan berikutnya ya, di mata kuliah lainnya. Nah, di mana obat-obat tersebut dapat terbuat dari simplicia ya, ekstrak, fraksi dan lain sebagainya. Ini juga akan saudara dapatkan pada perkuliahan lainnya. Nah, kemudian sumber senyawa dan bahan obat sintetik ya. Nah, dimana buat obat sintetik itu ada yang disebut sebagai semi sintetik dan
ada juga yang diperoleh melalui sintetis total atau total sintesis ya. Contoh obat-obatan semi sintetik ini antara lain adalah artesunat dan RT-meter ya. Kemudian contoh obat-obatan yang diperoleh dengan cara sintetik total ya, itu antara lain adalah chloroquine dan mefloquine ya. Dimana obat-obatan ini umumnya berkhasiat sebagai anti malaria ya. Nah, ini adalah beberapa contoh senyawa obat lainnya ya. Ada paracetamol ya sebagai antipiretik analgetik ya, nanti saudara akan pelajari itu di mata kuliah farmakologi mungkin ya. Nah, kemudian ada juga salbutamol ya sebagai anti asma, ada ciprofloxacin ya sebagai antibiotik ya, kemudian ada juga celecoxib ya ini sebagai anti inflamasi. Jadi kebanyakan senyawa-senyawa obat ini merupakan senyawa organiknya. Karena kalau kita lihat ya, pada senyawa-senyawa ini terdapat atom karbon. Selain itu juga tadi terdapat atom karbon yang berikatan dengan hidrogen ya, sehingga disebut sebagai senyawa organik. Kemudian kita akan membahas mengenai sifat ikatan atom-atom penyusun pada senyawa organik ya. Adapun sifat ikatan dari atom-atom penyusun senyawa organik yang akan kita bahas pada perkuliahan ini adalah atom karbon ya, kemudian ada atom nitrogen N ya, kemudian atom oksigen yang disimbolkan dengan O ya, kemudian ada atom-atom halogen ya. Di sini ada fluor atau F ya, kemudian ada klor atau Cl, dan ada Br atau brom ya, dan ada iod ya atau I. Jadi pembahasan hanya kita batasi pada atom-atom tersebut ya, karena atom-atom tersebut merupakan atom-atom penyusun terbesar ya dari senyawa organik ya. Nah, tabel ini nantinya dapat Anda pakai untuk mempelajari dan memahami penulisan struktur dari senyawa organik dan senyawa obat yang baik dan benar ya. Karena dalam beberapa kasus ya, atom-atom itu ada yang tidak bermuatan ya, kemudian ada juga atom-atom itu yang bermuatan positif, dan ada juga atom-atom itu yang bermuatan negatif ya. Dengan menggunakan tabel ini diharapkan nanti Anda dapat memahami ya kapan suatu atom penyusun dari senyawa organik itu tidak bermuatan atau netral ya, kapan bermuatan positif dan kapan bermuatan negatif. Nah, untuk atom karbon ya, misalnya ketika atom karbon ini memiliki 4 ikatan ya, atau berikatan dengan atom-atom lain melalui 4 ikatan, maka atom karbon ini menjadi netral atau tidak bermuatan ya. Jadi ikatannya, 4 ikatan tersebut dapat terjadi seperti ini ya, artinya semua ikatannya tunggal ya, atau bisa juga 4 ikatan yang dimana terdiri dari satu ikatan rangkap 2 ya. Jadi di sini terhitung ada 2 ikatan, 1, 2, dan 2 ikatan tunggal, itu juga terhitung 4 ikatan. Atau bisa juga dalam bentuk seperti ini ya, ada satu ikatan rangkap 3 ya, kemudian ada satu ikatan tunggal. Nah, ini juga termasuk 4 ikatan. Jadi ketika karbon mempunyai ikatan sebanyak 4 ikatan ya, baik dalam bentuk seperti ini, atau seperti ini, maka atom karbon tadi itu kita sebut tidak bermuatan atau netral. Sehingga pada senyawa metana ya, ketika dituliskan strukturnya, Anda bisa perhatikan pada atom karbon ini tidak ada simbol muatan positif atau negatif ya, karena karbonnya sudah mempunyai 4 ikatan, sehingga tidak bermuatan atau netral. Begitu juga pada senyawa klorometana ya, atau metil klorida ini. Nah, karbonnya juga mempunyai 4 ikatan, tapi perbedaannya dengan senyawa metana ya, pada senyawa metana karbon tersebut mengikat 4 atom hidrogen. Pada senyawa klorometana karbon ini mengikat 3 atom hidrogen dan 1 atom Cl. Intinya jumlah ikatannya adalah 4 ya, sehingga karbon ini tidak bermuatan ya, dituliskan tidak bermuatan atau netral. Nah, begitu juga dengan senyawa ini ya, ada metil magnesium klorida ya. Jadi kalau dituliskan dalam bentuk seperti ini, karbonnya itu tidak bermuatan karena tangannya sudah 4 ya, 1, 2, 3, 4.
Nah, bagaimana ketika karbon ya mengalami kehilangan satu ikatan ya. Jadi ketika 4 dia netral, kemudian bagaimana ketika misalkan satu ikatannya putus sehingga tersisa 3 ikatan ya. Nah, maka dalam hal ini karbon dapat menjadi bermuatan positif ya. Kita lihat ini tangannya 3 ya. 1, 2, 3. Muatannya positif, bisa dalam bentuk seperti ini ya, atau seperti ini, atau seperti ini. Dan dalam kondisi tertentu ya, bisa juga karbon tersebut menjadi bermuatan negatif ya, misalkan seperti ini ya. Nah, jadi ketika karbon itu memiliki 3 ikatan, dapat bermuatan positif atau dapat juga bermuatan negatif. Nah, ini tergantung dari ikatan apa yang putus tadi atau yang hilang tadi. Nah, sebagai contoh, pada senyawa klorometana ya, atom karbon yang terdapat pada senyawa klorometana ini ya, itu terikat dengan suatu atom halogen ya. Nah, kita tahu ya, atau Anda sudah pelajari itu di SMA atau SMK ya, bahwa atom halogen itu bersifat elektronegatif, artinya cenderung bermuatan negatif ya. Maka ketika nanti ikatan ini putus ya, karena si Cl ini cenderung bermuatan negatif, maka ketika putus elektron akan dibawa oleh Cl ya, sehingga atom karbon tadi menjadi kekurangan elektron dan menjadi bermuatan positif. Maka dalam kasus ini ya, ketika atom Cl-nya lepas ya, maka karbon ini tangannya tinggal 3 ya. Nah, maka dalam hal ini nanti karbon ini akan menjadi bermuatan positif. Nah, kemudian bagaimana dengan senyawa yang di kanan ini ya? Di sini kita lihat bahwa karbon ini ya berikatan dengan suatu logam ya. Dalam hal ini logamnya adalah logam magnesium ya, yang bersifat elektropositif ya, atau cenderung di sini bermuatannya positif ya, sehingga ketika ikatan ini putus ya, Mg-nya menjadi positif, nanti karbonnya yang akan menjadi negatif. Oleh sebab itu ya, ketika suatu karbon mempunyai 3 ikatan ya, kekurangan 1 tangannya atau ikatannya ya, maka karbon tersebut dapat bermuatan positif dan negatif. Jadi dalam hal ini karbon yang ini ya, karena yang putus adalah ikatan antara karbon dengan unsur yang bermuatan negatif, maka nanti karbonnya akan menjadi positif ya. Ini dia. Sedangkan yang ini tadi, karena awalnya ikatan yang terbentuk adalah karbon dengan logam yang bermuatan positif, maka ketika putus logamnya bermuatan positif, karbonnya menjadi bermuatan negatif. Jadi dari sini dapat kita simpulkan bahwa atom karbon ini dapat mengikat atom lain, baik apakah itu atom tadi bermuatan positif maupun negatif. Nah, kemudian bagaimana dengan senyawa-senyawa organik yang mengandung atom nitrogen ya? Di sini kita beri contoh ada 3 senyawa, yaitu amoniak ya, dimetilamin dan trimetilamin. Amoniak ini merupakan senyawa anorganik ya, sedangkan dimetilamin dan trimetilamin ini merupakan senyawa organik. Nah, mengapa ini termasuk senyawa anorganik dan ini merupakan senyawa organik, itu sudah kita bahas tadi. Dalam hal ini ketiga senyawa ini ya, atom N-nya mempunyai 3 ikatan ya. Jadi pada amoniak N-nya mengikat 3 atom H. Kemudian pada dimetilamin atom N-nya mengikat 1 atom H dan 2 gugus metil ya, atau CH3. Dan pada trietilamin atom N-nya mengikat 3 buah gugus metil. Jadi pada kasus ini ketiga senyawa itu N-nya netral atau tidak bermuatan ya. Kita lihat di sini ada simbol titik 2, ini artinya adalah pada atom N terdapat 2 elektron bebas atau elektron yang tidak dipakai untuk ikatan. Anda mungkin sudah dapatkan ini di SMA atau SMK, bahwa atom N ini pada tabel periodik terdapat pada golongan 5A ya, artinya atom N mempunyai 5 elektron valensi atau elektron terluar. Nah, untuk mencapai kaidah oktet 8 ya, maka dia butuh 3 elektron dari atom lain ya, sehingga 5 tadi elektronnya ya, 1 2 3 4 5, kemudian ditambah 3 elektron dari atom H ya, 1 di sini, 2 3, 5 tambah 3 8 ya. Artinya ada 3 elektron N yang dipakai untuk berikatan dengan atom H, yang ini, kemudian yang ini dan yang ini ya. Sementara ada 2 elektron atom N yang tidak dipakai untuk berikatan, sehingga kita sebut ini sebagai elektron bebas.
Intinya ketika atom N tadi membentuk 3 ikatan, apakah dalam bentuk seperti ini ya, atau seperti ini, atau seperti ini, maka atom N tadi bersifat netral atau tidak bermuatan. Nah, selanjutnya bagaimana jika misalkan pada senyawa dimetilamin ini ya, atom H-nya lepas ya. Nah, sehingga atom N ini hanya mengikat 2 ikatan saja, yaitu mengikat 2 gugus metil ya. Maka dalam kasus ini Anda bisa lihat di tabel, atom N ketika ikatannya tinggal 2 ya, apakah dalam bentuk ikatan tunggal seperti ini atau ikatan rangkap 2 seperti ini ya, maka muatan atom N-nya menjadi negatif ya. Nah, begitu juga bagaimana ketika misalkan senyawa ini kita reaksikan dengan asam ya, ion H positif misalnya, maka nanti N ini akan berikatan dengan atom H ya, sehingga ikatan N ini yang awalnya jumlahnya 3, 1, 2, 3, ditambah nanti 1 ikatan H di sini ya, sehingga jumlahnya menjadi 4 ya tangannya. Kita lihat di tabel bahwa atom N ketika tangannya 4, maka dia menjadi bermuatan positif ya. Nah, apakah dalam bentuk ikatan tunggal semuanya, atau salah satunya merupakan ikatan rangkap 2, atau salah satunya merupakan ikatan rangkap 3. Jadi ketika N ini berikatan atau memiliki 4 ikatan ya, maka muatannya menjadi bermuatan positif. Nah, kita lihat contohnya ya, misalkan di sini tangannya 3, ini netral, tidak kita beri simbol positif maupun negatif, tapi untuk ini ya, karena tangannya tinggal 2 ya, berdasarkan tabel dia bermuatan negatif ya, maka nanti di sini harus kita beri tanda negatif ya. Kalau kita tuliskan seperti ini saja berarti salah ya, atau tidak tepat ya. Begitu juga dengan senyawa yang ini ya, ini ketika kita hanya tuliskan seperti ini tidak tepat ya, makanya saya beri tanda tanya ya. Nah, maka penulisan yang tepat adalah seperti ini ya. Nah, jadi ketika tangannya 3 tidak bermuatan atau netral, ketika tangan N ini tinggal 2 atau ikatan N ini tinggal 2 menjadi bermuatan negatif, dan ketika N ini memiliki 4 ikatan maka menjadi muatan positif. Maka hal ini perlu diperhatikan nantinya dalam penulisan struktur ya. Nah, kemudian untuk atom oksigen ya, di sini juga ada contoh 3 senyawa saya berikan. Yang pertama adalah air, kemudian ada metanol ya, dan ada dimetil ether ya. Semuanya ini saya rasa sudah Anda dapatkan di SMA atau SMK ya. Nah, tapi yang ingin saya jelaskan di sini adalah ya, atom oksigen ya, berdasarkan tabel ini ketika memiliki 2 ikatan ya, maka atom oksigen ini netral atau tidak bermuatan. Anda bisa lihat di air ya, tidak ada muatan positif negatif di sini karena tangannya sudah 2 ya, ikatannya sudah 2. Di sini juga netral ya. Begitu juga dengan dimetil ether. Nah, jika kita amati pada tabel periodik unsur ya, atom oksigen itu termasuk dalam unsur golongan 6A ya. Artinya atom oksigen memiliki 6 elektron valensi atau 6 elektron pada kulit terluarnya. Nah, untuk mencapai kestabilan ya, mengikuti kaidah oktet ya atau kaidah 8 ya, maka dibutuhkan 2 elektron lain ya. Dalam hal ini atom oksigen dalam molekul air ya, itu menggunakan atau memakai bersama elektron yang berasal dari 2 atom hidrogen ini. 1 elektron berasal dari atom H yang ini, kemudian juga 1 elektron berasal dari atom H yang ini, sehingga tadi 6 ya, ditambah 2 jadinya 8 ya, sehingga memenuhi kaidah oktet. Nah, dalam proses pembentukan ikatan dengan atom hidrogen ini ya, atom oksigen tadi kan awalnya punya 6 elektron valensi ya, 1, 2, 3, 4, di sini 1 ya, 5, di sini 1, 6. Nah, hanya 2 elektron atom oksigen yang dipakai bersama dengan atom H, yaitu elektron yang ada di sini ya, dipakai bersama dengan atom H, dan juga elektron yang ada di sini dipakai bersama dengan atom H. Dengan kata lain, 2 elektron dipakai untuk proses pembentukan ikatan, sisanya ada 4 elektron ya, tadi kan 6 ya, 6 dikurang 2, 4 elektron ini tidak terlibat dalam proses pembentukan ikatan ya, sehingga atom oksigen ini memiliki 4 elektron bebas atau 2 pasangan elektron bebas. Nah, kemudian bagaimana ketika misalnya salah satu atom H yang ada pada air ini lepas ya,
maka atom oksigen akan kehilangan satu tangannya ya, dan akan tersisa satu tangan atau satu ikatan. Maka untuk menentukan muatannya Anda bisa amati pada tabel ini ya, bahwa atom oksigen ketika hanya memiliki satu ikatan saja maka akan bermuatan negatif ya. Nah, kemudian bagaimana jika misalnya metanol ini direaksikan dengan suatu asam atau ion H positif misalnya ya? Maka awalnya atom oksigen ini memiliki dua ikatan bermuatan tidak bermuatan atau netral ya. Ketika atom oksigen ini bereaksi dengan asam, maka akan terbentuk ikatan antara atom oksigen ini dengan H asam, sehingga tangannya menjadi 3. Maka dalam kasus ini jika kita hanya menuliskan seperti ini atau seperti ini, itu tidaklah tepat ya. Kenapa? Karena ketika atom oksigen hanya memiliki satu ikatan ya, maka harus dituliskan bermuatan negatif ya, tidak boleh hanya seperti ini saja. Jadi ini salah ya, yang benar adalah O nya kita beri tanda negatif. Nah, kemudian bagaimana dengan kasus ini? Ketika atom oksigen tangannya 3 ya, berdasarkan tabel, maka atom oksigen tersebut menjadi bermuatan positif. Nah, maka penulisan yang tepat adalah pada struktur ini kita harus berikan tanda positif pada atom oksigennya. Nah, jadi ini adalah penulisan yang tepat untuk OH ya, min. Kemudian ini juga untuk O yang bermuatan positif. Nah, OH min ini disebut juga sebagai ion hidroksida ya, atau disebut juga sebagai anion hidroksida. Karena disebut anion karena ionnya bermuatan negatif. Jadi ion itu ada yang bermuatan negatif dan ada ion yang bermuatan positif. Jadi kalau ini disebut sebagai anion, nah ini bisa disebut sebagai kation ya. Nah, di SMA mungkin Anda sudah mempelajari salah satu contoh senyawa-senyawa hidroksida adalah misalnya senyawa NaOH. Nah, dimana misalkan ketika senyawa NaOH terionisasi di dalam air, itu akan menghasilkan kation Na dan anion hidroksida ya. Jadi Na-nya bermuatan positif dan OH-nya menjadi bermuatan negatif. Nah, jadi tabel ini sangat bermanfaat bagi Anda untuk menentukan ya mana atau kapan suatu atom ya, penyusun senyawa organik atau senyawa obat ya bermuatan positif, kapan bermuatan negatif, dan kapan tidak bermuatan atau netral. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai sifat ikatan pada atom halogen ya. Di sini saya mencontohkan ada 3 senyawa juga ya, ada 3 molekul. Ada yang pertama ada molekul asam klorida ya, kemudian ada metil klorida, dan terakhir ini ada klorobenzena ya. Asam klorida ini adalah senyawa anorganik, sedangkan metil klorida dan klorobenzena ini termasuk dalam senyawa organik. Nah, pada ketiga molekul ini kalau kita amati ya, ketiganya itu netral atau tidak bermuatan ya, karena berdasarkan tabel kita bisa lihat bahwa atom halogen di sini ya, ketika tangannya atau ikatannya hanya satu ya, maka tidak bermuatan atau netral. Jadi dalam kasus ini atom Cl pada asam klorida itu memiliki satu ikatan, begitu juga dengan atom Cl yang terdapat pada metil klorida dan atom Cl yang terdapat pada klorobenzena. Nah, maka ketika ikatan HCl ini putus ya, awalnya Cl yang memiliki satu ikatan, karena ikatannya tadi putus maka Cl menjadi tidak memiliki ikatan ya. Maka kita bisa lihat pada tabel ya, Cl tadi akan menjadi bermuatan negatif ya. Ya, ini berlaku untuk atom lainnya ya, bukan hanya Cl, bisa juga untuk F ya, Br, dan juga atom I. Nah, kemudian bagaimana seandainya ketika terbentuk ikatan rangkap antara karbon dengan Cl ya. Misalkan pada kasus ini pada molekul ini ya mengalami perubahan bentuk ya atau resonansi menjadi seperti ini. Nah, maka dalam kasus ini kita bisa amati bahwa karbon mengikat Cl ya, terikat dengan Cl melalui ikatan rangkap. Maka ketika kasus seperti ini ya, Cl tadi memiliki 2 ikatan ya, maka dalam kasus ini artinya
CL tadi tidak bisa dituliskan seperti ini saja, tetapi harus dituliskan bermuatan positif ya, karena atom halogen ketika tangannya 2 muatannya menjadi positif. Jadi untuk ini sudah benar ya, karena memiliki satu ikatan ya, maka menjadi netral atau tidak bermuatan. Namun untuk kasus ini jika ditulis hanya CL saja ya, itu salah atau kurang tepat ya. Nah, tapi yang benar adalah CL negatif. Nah, kemudian untuk kasus ini karena ikatannya ada 2, maka yang benar adalah ditulis CL positif. Nah, jadi ini yang benarnya ya, anion klorida. Kemudian ini adalah penulisan struktur yang tepat untuk bentuk resonansi dari senyawa klorobenzen tadi. Jadi CL-nya harus diberi muatan positif ya. Mungkin itu saja materi pada pertemuan pertama yang dapat saya sampaikan. Semoga Anda dapat mempelajarinya kembali di rumah. Jangan lupa ketika ada hal-hal yang belum dapat dipahami, silahkan bertanya di grup WA ya. Kemudian tandai juga slide mana yang ingin Anda tanyakan ya, agar lebih mudah nanti teman-temannya memahami pertanyaan yang Anda berikan. Terima kasih atas perhatiannya. See you.